Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Empower, selamat malam. Selamat pagi. Kita kembali lagi di sini. Semangat berdayakan diri Anda. Nah, di sini saya akan nggak menjelaskan sih, kayak sedikit ngasih informasi tentang kunci menjadi entrepreneurship sukses. Nama saya Saskia Agustina, dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Entrepreneurship. Pengertian entrepreneurship. Menurut Thomas W. Zimmer, entrepreneurship merupakan satu kelompok yang mengagumkan, manusia kreatif dan inovatif. Mereka merupakan bahan bakar pertumbuhan ekonomi masyarakat karena ia memiliki kemampuan berpikir dan bertindak produktif. Itu entrepreneurship menurut Thomas. Dan yang kedua ada lagi nih, entrepreneurship menurut Peter F. Drucker. Entrepreneurship merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, selanjutnya ada 12 ciri seorang entrepreneur. Ayo, kita next. Apa kamu punya salah satunya? Yang pertama, memiliki mimpi besar. Menjadi entrepreneurship itu harus diawali dengan mempunyai mimpi besar. Seorang entrepreneur selalu memiliki mimpi besar. Mereka mulai menjalankan bisnisnya karena adanya motivasi untuk mencapai mimpi besar mereka. Mimpi yang mereka miliki menjadi tujuan dan semua usaha yang dilakukannya, sehingga dalam mengambil keputusan, seorang entrepreneur akan menyesuaikannya dengan mimpi yang dimilikinya. Jadi, segala peluang usaha yang dijalankannya akan lebih terarah dan berhasil mencapai kesuksesan. Mimpi seorang entrepreneur bukan sekedar menjadi seorang pegawai, namun ia memiliki cita-cita besar untuk menciptakan lapangan kerja baru yang dapat memberdayakan masyarakat. Nah, pokoknya kalau kita mau jadi entrepreneurship itu yang pertama kita tuh harus punya mimpi besar. Nah, kalau dimulai dari mimpi, kalau dari mimpi kita aja udah besar, gimana kesananya? Kalau mau jadi orang besar itu harus punya mimpi besar. Tuh teman-teman. Yang kedua, percaya diri. Nah, jadi entrepreneurship juga kita tuh harus punya kepercayaan diri, harus percaya diri dulu sama diri kita sendiri, karena kalau bukan kita yang percaya, siapa lagi? Nah, karena entrepreneurship itu harus punya rasa percaya diri, ini adalah modal pertamanya yang harus dimiliki seorang entrepreneurship. Kita emang nggak dilahirin dengan tingkat percaya diri yang sama, namun bukan berarti kita tuh nggak mampu. Menurut Brad Sugars, founder dan CEO Action Coach, mengatakan confident muncul karena tindakan dan pengambilan keputusan yang berani saat mereka dalam keraguan. Justru di saat ragu, mereka lebih banyak memutuskan yes daripada no. Saya mendengarkan Napoleon Hill memberikan komentar kepada seseorang yang lebih sering mengatakan tidak. Tunggu dulu. Atau saya rundingkan dengan istri, tim, anak buah, dan seterusnya. Adalah seorang pemimpin yang lemah. Mereka yang sering mengalami keraguan harus lebih sering mengambil keputusan kecil dan besar. Dengan demikian, keputusan ini akan memupuk rasa percaya diri dan respek dari kawan maupun lawan. Makanya kita tuh harus percaya diri teman-teman, karena kalau misalnya dari awal aja kita udah nggak percaya diri, ya udah kesananya juga bakal susah. Harus percaya diri dulu kalau misalnya kita tuh bisa. Kalau misalnya ya elah ini tuh gampang, tau gak, ini tuh nggak ada susah-susahnya sama sekali. Kita tuh harus punya
rasa percaya diri seperti itu. Next. Yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Mereka bertanggung jawab, atau kita entrepreneurship bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Kita bertindak dan memberi perhatian penuh terhadap prosesnya. Kita melihat solusi dari setiap masalah, bukan menyalahkan keadaan atau anak buah, betapapun sulit keadaan itu. Nah, kalau misalnya kita jadi entrepreneurship dan kita udah punya anak buah, terus kalau misalnya nanti ada problem-problem di dalam usaha kita tuh nggak boleh nyalahin anak buah, karena kan yang mempunyai tanggung jawab itu kan kita sebagai ownernya. Makanya kita tuh harus punya rasa tanggung jawab yang tinggi supaya anak buahnya tuh juga jadi jadi enak gitu ke kitanya, kalau misalnya ada masalah atau apa tuh kayak nggak takut buat ngomong atau gimana. Nah, kita juga harus memiliki rasa bangga ketika kita bisa nyari solusi, selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas perusahaan kita. Nah, nggak kaku. Nah, ownership di sini sangat berbeda dengan ingin mengontrol segala sesuatu atau control freak. Justru dengan mental positif ini, sang pengusaha mengajarkan seluruh karyawan untuk belajar bertanggung jawab. Nah, berarti tanggung jawab itu yang harus punya tuh pertamanya siapa? Ownernya. Nah, dari ownernya bisa nularin deh ke anak buahnya untuk rasa bertanggung jawab. Kalau misalnya udah punya rasa tanggung jawab kan, insya Allah usahanya nggak abal-abal, nggak main-main kalau kita udah bisa tanggung jawab. Selanjutnya, mampu berkomunikasi. Ini tuh harus banget, ini pasti deh pokoknya. Nah, kalau jadi entrepreneurship itu kita harus bisa berkomunikasi. Entrepreneur menyadari bahwa faktor manusia sangat penting bagi kesuksesan bisnis. Iya nggak nih? Iya banget. Bukan hanya karyawan, tapi termasuk juga customer, business partner, strategi alliance, dan elemen manusia lainnya yang membuat bisnis kita itu bisa jadi sukses atau hancur berkeping-keping juga. Maka, komunikasi menjadi kunci kesuksesan dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Seorang entrepreneur mau berpikiran terbuka untuk mempelajari cara berkomunikasi efektif, baik secara tulisan maupun lisan. Dengan komunikasi efektif, mereka tidak segan-segan menginvestasikan uang dan waktu untuk mengambil kasus komunikasi, public speaking, komputer, email, yang berhubungan dengan komunikasi dengan prospek dan customer. Nah, kita tuh kalau misalnya jadi entrepreneurship tuh harus pintar berkomunikasi sama customer kita. Kalau misalnya customernya kayak lagi mengalami trouble atau gimana, kan kalau kita udah komunikasinya udah enak, udah bisa, ya insya Allah lah customernya juga percaya sama kita dan kali aja bisa mau beli lagi barang-barang kita. Tuh yang penting tuh mampu berkomunikasi aja sama semuanya, mampu berkomunikasi itu sangat penting. Dan selanjutnya ada sangat terbuka untuk belajar hal baru. Nah, yang ini juga nih penting nih. Ini adalah salah satu karakteristik yang paling saya sukai. Entrepreneur itu kan adalah pembelajar sejati. Mereka sangat terbuka dengan semua hal yang berhubungan dengan ilmu baru. Banyak yang nggak mengecap pendidikan bisnis secara formal, namun mereka penuh semangat mencari informasi, bertanya, membaca buku, sampai bisa sukses. Lihat aja coba di Instagram atau dimanapun sekarang kan orang kan kalau jualan kan ini kan online shop dan lakunya kan banyak. Kalian tuh kalau jualan online shop mau jualan apapun tuh pasti laku. Lagi jualan baju,
jualan sepatu, jualan handphone aja laku. Nah makanya kalau misalnya kayak udah nyoba-nyoba jualan kayak gitu, coba deh jadi tuh kayak nggak berpatokan jualan kerudung ya kerudung, nggak kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya entrepreneurship tuh mau nyoba hal-hal yang baru, mau nyoba-nyoba yang kayak nggak bisa nih kayak cuma kerudungan doang, kayaknya gue harus bisa baju nih, jualan baju nih, atau enggak jualan celana kulot gitu kan kalau yang cewek-cewek. Nah pokoknya nggak diem di situ aja gitu loh, usahanya nggak cuma diem di situ aja, banyak hal-hal yang bisa kita terusin lagi supaya bisa jadi entrepreneurship yang goals. Dan juga nggak sedikit entrepreneur yang otodidak. Mereka belajar dari kesalahan, mereka nggak memiliki arogansi, ego, dan dibutuhkan dengan melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Tuh, kunci orang sukses itu jatuh dulu, baru sukses, nggak langsung sukses. Nah, pokoknya ya, jadi entrepreneurship juga jangan mau langsung, gimana ya jadi entrepreneurship bisa langsung kaya, ya nggak bisa kayak gitulah. Bikin Indomie aja harus diseduh dulu baru dimakan, apalagi usaha. Harus sedikit demi sedikit, nanti akan menjadi bukit. Lalu mereka selalu menganjurkan karyawan untuk terus belajar. Bukan cuma ownernya doang yang belajar, karyawannya juga harus diajarin buat terus belajar. Terus Thomas Alva Edison juga hanya mengecap pendidikan selama 3 tahun loh. Beliau bukan ilmuwan, bahkan nggak tahu cara yang benar ketika menciptakan bola lampu pijar. Namun beliau dikelilingi orang-orang yang lebih pandai dari beliau. Demikian pula dengan entrepreneur. Mereka sangat menghargai edukasi dan menjadi pelajar seumur hidup dan dari kehidupan dan pengalaman. Nah pokoknya seorang entrepreneurship itu jangan ragu deh buat ngelakuin hal-hal yang baru, buat ngelakuin eksperimen yang baru. Terus semangat kalau mau jadi entrepreneurship yang sukses. Selanjutnya, pemasar sejati atau penjual ulung. Seorang entrepreneur juga memiliki kemampuan dalam menyusun strategi pemasaran bisnis. Itu harus banget teman-teman. Sehingga dalam membangun sebuah bisnis, pertumbuhannya bisa semakin cepat. Tanpa adanya skill ini, orang yang memulai usaha akan memperoleh beban lebih berat dan membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai impiannya. Nah, seorang entrepreneurship juga harus bisa jadi pemasar sejati. Jadi kalau misalnya kita jadi entrepreneurship cuman masarin di daerah gang rumah, ya gitu-gitu aja dong. Ntar yang beli juga diutangin lagi, apalagi sama yang kenal, kan nggak gitu ya. Maksudnya kalau bikin usaha entrepreneurship ya kalau bisa emang dari yang ini dulu, yang kenal dulu jualannya, terus ngerambat ke temannya teman, terus ngerambat lagi coba-coba di Instagram followersnya banyak, laku bla 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 bla. Kalau perlu endorse artis. Bisa tuh, artis kan inian ya, followersnya banyak, terus terkenal, jadi siapa tahu pas kita ngendorse ada yang mau pakai baju kita, cocok tuh. Entrepreneurship tuh harus bisa jadi pemasar sejati, pokoknya harus bisa memasarkan kemanapun. Pertama awalnya mungkin dari gang rumah, se-RT, se-RW, sekelurahan, se-Jakarta, terus mana tuh, udah seprovinsi, semana, bisa sampai ke luar negeri, kan siapa tahu bisa. Amin. Nggak boleh menyerah kalau mau jadi entrepreneurship sukses. Selanjutnya, menyukai tantangan. Nah ini juga nih, seorang entrepreneurship juga harus menyukai tantangan. Banyak orang yang memilih untuk bertahan di zona aman. Namun seorang entrepreneur tidak suka berlama-lama dengan kegiatan yang monoton. Nah, betul. Entrepreneurship tuh nggak mungkin lah. Kalau mau jadi entrepreneurship masa maunya di situ-situ aja. Kita harus punya tantangan, harus suka sama tantangan. Dia lebih suka menggunakan kreativitasnya untuk menjadikan tantangan yang dihadapinya menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Bahkan banyak entrepreneur yang menganggap tantangan adalah peluang bagi mereka. Iyalah, kalau misal jadi entrepreneurship itu ya harus emang suka sama tantangan,
iya bener, nggak monoton, nggak yang mau yang kayak gitu-gitu aja, masa jualannya gitu-gitu aja. Harus berani terjun, harus berani jatuh. Nggak jatuh juga sih, kalau udah jatuh ya harus bangun lagi. Jatuh bangun. Nah, iya, pokoknya jadi entrepreneurship tuh tantangan tuh, harus suka sama tantangan. Sampai di sini ada yang mau nanya gak, teman-teman? Kalau ada yang mau nanya, coba nanya apa gitu? Gak ada yang mau jadi entrepreneurship ya? Dong. Kan duitnya banyak tahu. Masa di gua lu telat banget Ki, masih gimana? Iya emang kayak gitu. Telat lah emang sih. Ayo, siapa yang mau jadi entrepreneurship? Banyak yang mau jadi entrepreneurship, sampai saya juga mau nih. Ayo, ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Gua buka dulu telu Ki. Slide yang keberapa? Yang selalu Ki gua biar bisa. Slide yang lama atau yang baru? Tuh, sangat terbuka. Ini kita sebenarnya nih. Untuk belajar hal baru. Nanya dong, ayo dong. Yang pemakan. Ayo nanya, Diah Nawang. Dari tadi kita di sini kita aja ya. Siapa yang mau jadi entrepreneurship sukses? Bagaimana menjadi pemasar yang baik dan diyakinin banyak orang? Nah, yaitu harus pertama menjalin komunikasi. Tadi kan ada ya, menjalin komunikasi sama customernya. Harus baik-baik loh. Kalau misalnya ada yang ngechat, misalnya ada yang mesen atau gimana tuh jangan kalau kita jadi entrepreneurship tuh kita nggak boleh emosian. Harus sabar, karena kan tipe-tipe customer kan beda-beda ya. Ada yang nggak sabar nunggunya, ada yang biasa aja, ada yang nggak sabar. Kalau misalnya ini ada yang suka marah-marah. Nah, menjadi pemasar yang baik dan yakin banyak orang. Nah, ya udah, kalau misalnya ke customer aja kita komunikasinya udah baik, bikin customer percaya. Pokoknya jangan pernah bohong. Pokoknya tuh gimana ya? Kasih tahu kalau misalnya emang barangnya nggak ada, ya udah ngomong jujur nggak ada. Kan suka ada ya online shop yang kayak misalnya online shop sepatu nih. Soalnya saya berpengalaman, waktu itu saya pernah beli sepatu. Jadi ukuran saya kan 39. Saya beli sama dia kan. Nah, ternyata pas saya beli sebenarnya emang ada, cuma kayak nunggu dulu, tapi dia bilangnya ready. Ya udah dong, saya langsung transfer. Nah, saya tungguin, ternyata saya nungguin hampir 2 sampai 3 minggu. Dan ternyata tuh itu nggak ready gitu loh. Nah, maksud saya tuh kalau misalnya jadi entrepreneur tuh bilang kalau misalnya emang di barangnya ready, ya ready. Kalau misalnya emang enggak, ya enggak. Jadi tuh nggak bikin customernya nunggu. Yang ada customernya malah marah-marah, malah jadi nggak percaya lagi sama online shop itu kan. Nggak enak digituin. Ya biar ngeyakininnya, ya udah jadi entrepreneur yang baik, yang jujur. Udah gitu juga komunikasinya baik, pokoknya yang sopan. Jangan jadi entrepreneurship yang suka marah-marah, apalagi bohong. Kayak gitu. Terus dari Diah Nawang, bagaimana pengaruh dari entrepreneur? Pengaruh apanya nih? Pengaruh dari segi apa? Pengaruh dari segi apa ya? Jangan tidur ya. Pengaruh. Jangan dong sih. Masa dulu deh, taruh deh, terus 10 menit lagi. Ini udah berapa menit deh? 18. Pengaruh dari segi apa dulu nih? Dunia. Pengaruh dari segi apa? Jawab Denti dulu kali ya. Bagaimana cara menyukai tantangan? Kan tantangan itu kebanyakan yang serem gitu. Ya, gimana ya? Aku jadi mikir. Kalau entrepreneurship itu, makanya dia suka tantangan tuh, dia tuh nggak mau di zona yang itu aja, nggak mau monoton, nggak mau jualan tuh nggak mau yang ini aja. Harus nyari
biar mau jualan baju juga harus nyari harus nyari apa namanya sesuatu yang baru, model-model yang baru. Masa mau jualannya jaket terus kan nggak enak juga dong. Maksudnya jualannya tuh yang macem-macem gitu loh. Jadi maksudnya tantangan di sini tuh bukan tantangan lari-lari ya, bukan. Tantangan di sini tuh berani mengambil resiko, suka gitu loh dia mengambil resiko dan nggak takut kalau misalnya nanti bakal gagal mah belakangan lah, yang penting kan usaha dulu ya, kayak gitu. Terus bagaimana tuh menghadapi customer yang rese? Customer yang rese ya udah disikapin aja. Kita kan sebagai penjual ya nggak boleh lah juga marah-marah atau gimana, karena kan setiap customer kan beda-beda. Jadi ya kita nanggepinnya ya udah, kalau misalnya emang dia mau jadi beli ya alhamdulillah, kalau nggak jadi beli ya udah, mungkin emang nggak cocok seleranya sama kita, belum rezekinya kita juga. Yang penting kan kita udah niat baik sama dia. Kalau misalnya urusan dia, kalau misalnya dia suka sama apa namanya usaha kita apa enggak, tapi kan niat kita udah baik sama dia gitu. Awang nanyanya apa tuh tadi? Pintar next slide ya, Vi. Bagaimana pengaruh dari entrepreneur? Pengaruhnya mungkin sangat besar kali ya kalau buat Instagram, atau nggak buat kita sekarang nih, para anak-anak muda, apalagi kita anak kuliahan kan ya ampun, kalau nggak kuliah nggak dikasih duit, apalagi kalau nggak ngapa-ngapain kayak saya, cuman di rumah nonton TV, nonton drama Korea. Nah sebenarnya tuh kayak gini tuh harus dijadiin peluang juga sih buat kita, harus pinter-pinter ini aja dikit-dikit dulu, kayak misalnya jualan kerudung atau jualan apa gitu dari kecil-kecil usaha dulu. Nah nanti kan pengaruhnya juga jadi besar ke kita juga, yang awalnya usahanya kecil-kecilan jadi usahanya gede, jadi bisa menerima reseller ya nggak, jadi bisa ngasih rezeki lagi ke orang lain kan, itu kan juga jadi bisa jadi pengaruh ke orang-orang yang sebelumnya nggak jadi apa-apa deh gitu. Nah selanjutnya ada selalu mencari yang terbaik. Selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik guna memberikan hasil yang terbaik pula bagi para konsumennya. Itu yang selalu ada di dalam diri seorang entrepreneur. Mereka cenderung perfeksionis karena mereka memiliki tujuan untuk mencari cara yang terbaik agar konsumennya tidak merasa kecewa dengan pelayanan yang telah diberikannya. Kalau ini sih udah harus banget. Kalau diibaratin 1 sampai 10, ini nomor 10 sih menurut saya. Soalnya kalau misalnya customernya kalau misalnya apa namanya customer aja udah kayak ragu-ragu gitu sama usaha kita, kan juga nggak enak kan, maksudnya jadi nggak enak gitu. Makanya kita tuh sebagai entrepreneurship itu harus selalu mencari yang terbaik, jangan sampai berbuat yang bikin kita tuh jadi jelek di mata customer kan. Kualitas itu nomor 1 teman-teman, pasti. Jangan terlalu banyak ambil untung, apalagi buat anak kuliahan, jangan. Sama-sama aja, yang ada nggak laku. Pokoknya kalau jadi entrepreneurship itu kualitas itu nomor 1, harus selalu mencari yang terbaik. Harus disesuaikan dengan lingkungannya. Nah, disesuaikan juga sama lingkungannya. Sapa aja sih. Pokoknya harus yang terbaik deh, teman-teman. Masih sehat kan? Iya, BTW ini udah jam 5.38 AM, udah jam 5:30 pagi. Masih semangat kan ya teman-teman? Ya Allah, semoga masih ya. Aduh, pasti mukanya pada capek-capek banget. Semoga berkah ya teman-teman, semoga ilmunya nempel. Amin ya Allah. Ayo kita next lagi. Selanjutnya, disiplin waktu untuk pemenuhan target. Nah, kedisiplinan menjadi hal penting bagi seorang entrepreneur. Bagi mereka, waktu yang terbuang sama halnya melewatkan sebuah peluang besar untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kita sebagai calon entrepreneurship, kita nggak boleh banyak buang-buang waktu, nggak boleh banyak ini, nggak boleh banyak-banyak kayak gitu. Harus pintar-pintar ngatur waktu. Time is money. Maka benar adanya jika ada pepatah yang mengatakan time is money. Karena dengan membuang
waktu, sama halnya dengan melewatkan begitu saja peluang untuk mendapatkan penghasilan. Oleh sebab itu, seorang entrepreneur selalu disiplin dalam segala hal untuk mencapai target yang mereka tentukan. Gak cuma di sekolah aja ya harus disiplin, jadi entrepreneurship juga harus disiplin. Karena kalau misalnya kitanya nggak pinter-pinter cari waktu, ya udah deh itu susah. Kalau misalnya mau jadi pengusaha sukses itu susah. Harus pinter-pinter cari waktu, harus pinter-pinter ngatur waktu. Itu sangat penting. Abis itu Terus abis itu pada mau tidur gitu kan. Nah, yang ke-10 ada grateful, bersyukur. Entrepreneur sejati adalah orang yang penuh rasa syukur. Itu harus banget, guys. Itu harus banget. Kita harus pintar-pintar bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadari semakin bersyukur, semakin tangan terbuka, semakin terbuka pula pintu-pintu berkat. Karena hanya orang yang menghargai pemberian akan lebih banyak diberi. Percaya nggak? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, itu kita tuh harus selalu bersyukur. Apapun itu nikmatnya, kita harus selalu bersyukur. Mereka bukan hanya bersyukur menerima kebaikan, namun mereka juga bersyukur karena mendapat pembelajaran dari kesalahan. Kesalahan itu bukan berarti kita tuh gagal ya. Kesalahan itu ibaratnya tuh kayak batu loncatan. Jadi nggak semuanya mulus, jalanan aja ada polisi tidurnya berhenti, ya nggak sih? Mereka tidak menganggap remeh apapun, dan inilah yang memberikan mereka ketekunan, daya tahan, serta fleksibilitas untuk terus maju. Nih, rasa syukur itu sangat penting dalam menjalani suatu usaha. Karena jika kita tidak bersyukur, tidak akan pernah ada lebihnya. Betul, karena kalau misalnya kita nggak punya rasa syukur, kita tuh manusia tuh nggak bakal pernah puas, nggak bakal pernah ada lebihnya. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Makanya harus ditanemin rasa syukur. Nah, entrepreneur sejati juga menyadari bahwa kaya nggak semata-mata diukur oleh benda-benda dan kemewahan materi. Dan kekayaan diukur oleh kepuasan hati, kenikmatan memberi, berkontribusi, dan pencapaian prestasi. Itu kalau mau jadi entrepreneurship sukses tuh harus punya hati yang baik, yang bersih. Terus harus sering memberi juga, jangan lupa sama yang di bawah kalau udah punya uang banyak, dan berkontribusi dan pencapaian prestasi. Nah, itu teman-teman. Kita next ya. Next, nomor 11. Memiliki kemampuan untuk memimpin. Ini juga penting. Seorang entrepreneur merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri dan pemimpin bagi para karyawannya. Dengan memiliki jiwa kepemimpinan, kamu dapat memotivasi diri sendiri dalam hal pengambilan keputusan. Selain itu, ketika menjadi seorang entrepreneur, maka secara nggak langsung kamu juga harus siap menjadi pemimpin yang baik bagi para karyawan. Karena mereka berkaca pada dirimu. Jadi teladan yang baik bagi karyawanmu dan dorong mereka agar dapat memberikan yang terbaik bagi para konsumen. Nah, ini juga. Kalau misalnya kita jadi owner tuh jangan malah nyuruh bawahan kita tuh berbuat yang enggak, karena dia pasti bakal ngikutin kita dong, karena kita posisinya jadi atasan dong. Jadi atasan itu kan diibaratin kayak kaca, kita kayak ngaca. Anak buah itu kayak ngaca sama kita kan. Makanya kita nggak boleh ngelakuin hal-hal yang bikin anak buah kita tuh terjerumus gitu, yang bikin anak buah kita tuh pengen berbuat jelek. Makanya kalau jadi pemimpin itu harus baik. Karena kalau jadi pemimpin itu nanti pasti harus dipertanggungjawabkan di sana. Nggak cuma jadi ketua kelas, jadi entrepreneurship juga harus punya jiwa kepemimpinan. Itu loh teman-teman. Nah, selanjutnya pantang menyerah. Yang ke-12 itu pantang menyerah. Seorang entrepreneur memiliki visi dan semangat juang yang besar. Mereka pantang menyerah pada hambatan, nggak pernah putus asa, ada untuk selalu mencoba memberikan yang terbaik bagi para konsumennya. Nah, kalau misalnya kita jadi entrepreneur, itu kita nggak boleh gampang menyerah.
rugi dikit nyerah, udahlah jualannya udahlah capek gini nggak bisa kayak gitulah. Orang kalau mau sukses tuh dimulai dari bawah dulu, dari jatuh dulu. Belajar sepeda awalnya juga pasti jatuh dulu kan, nggak langsung bisa naik sepeda, nggak langsung bisa ngebut. Sama halnya kalau misalnya kita jadi entrepreneurship, harus harus inilah, nggak boleh jadi orang tuh nggak boleh gampang nyerah, harus semangat, nggak boleh pantang menyerah apapun itu ya teman-teman. Dan jika menemui jalan buntu, seorang entrepreneur tidak akan diam begitu saja menerima kegagalan. Mereka akan mencari jalan alternatif agar bisa meraih mimpinya. Nah, kalau misalnya kita udah ngerasa buntu banget, jangan ngerasa kayak, aduh kayaknya udah nih, gagal nih bisnis gue nih, udahlah, capek, udahan aja kali ya gitu. Nggak, jangan. Seorang entrepreneurship itu nggak boleh pantang menyerah. Seorang entrepreneurship itu harus mempunyai jiwa yang nggak gampang nyerah. Jadi apa-apa tuh harus punya harus punya jiwa kepemimpinan gitulah. Pokoknya harus bisa mencari jalan alternatifnya, jalan keluarnya tuh gimana sih supaya ini kita tuh sukses, balik lagi ke semula gitu loh. Kan orang jualan tuh pasti kan ada di atas, ada di bawah, nggak selamanya akan di atas kan. Roda itu selalu berputar. Nah, kadang rugi, kadang untung. Kalau dulu di mata kuliah ekonomi tuh ada namanya prive, ngambil di kantong sendiri. Kan kali aja posisi kita nggak punya uang, kita bisa ngambil di kantong sendiri. Udah deh, tahu-tahu nggak berasa uang usahanya habis. Nah, jangan putus asa sampai situ, cari lagi jalan alternatif supaya bisa balik lagi entrepreneurnya kayak gimana gitu loh. Jiwa entrepreneur tuh harus sangat tinggi loh. Nah, terus ada juga tahap-tahap kewirausahaan, tahap-tahap usaha. Tahap-tahap usaha. Kita tuh mau berusaha juga harus punya tahap-tahap, teman-teman. Tahap-tahap usaha itu terbagi menjadi 4. Yuk kita mulai next. Yang pertama, tahap memulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin. Apakah membuka usaha baru atau melakukan franchising. Tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau jasa. Nah, tahap memulai itu ya kalau misalnya kita mau usaha, mau jadi entrepreneurship ya harus dimulai dulu dong. Gimana mau ngelaksanain usahanya kalau kita belum start, kalau kita belum mulai. Jadi kita tuh harus punya harus udah punya target ke depannya, bla 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 bla. Harus mulainya tuh kayak gini gitu. Harus udah ada ininya, udah ada udah ada ya bukan jadwal, udah ada schedule. Ya pokoknya harus udah ada ininya. Harus ada ininya lah. Ya, benar. betul, salah. 33. Iya, harus ada step-stepnya. Gitu loh, tahap memulai itu harus ada step-stepnya. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini, seorang entrepreneurship atau pengusaha mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Tuh, tahap melaksanakan usaha itu banyak. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan usaha tuh nggak bisa sembarangan kayak mau bikin usaha, udahlah bikin usaha aja kayak gini. Nggak bisa lah, kita harus perhitungkan dulu. Perhitungannya kayak segi pembiayaannya, terus SDM-nya, terus kepemimpinannya. Kalau misalnya di dalam usaha di dalam entrepreneurship ini nggak ada pemimpinnya, lah anak buahnya terus ngikutin siapa? Maksudnya dengerin siapa? Kan harus ada kepemimpinan ya.
Terus udah mikir juga resiko yang bakal dihadepin tuh apa ke depannya tuh. Pasti kan segala sesuatu yang kita lakuin kan pasti kan ada resiko, itu kan pasti. Nah, kita harus udah pikirin tuh matang-matang, oh resikonya tuh kayak gini. Pasti tuh kita tuh kadang di atas, kadang di bawah. Ya pokoknya kayak gitu deh. Dan mengambil keputusan pemasaran dan melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi juga lah. Kalau misalnya udah harus melakukan evaluasi supaya ke depannya tuh bisa jadi lebih baik lagi gitu loh. Harus ada evaluasinya. Nah, selanjutnya tahap mempertahankan usaha. Ini yang sulit, mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Ya nggak, teman-teman? Tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Tuh, mempertahankan tuh udah susah. Udah punya, udah segala-galanya, pokoknya udah punya semuanya gitu kan, otomatis kita harus mempertahankan itu. Harus jadi entrepreneurship yang jujur, yang baik, yang yang baik sama customer. Pokoknya jangan sampai bikin customer kita tuh ngerasa kayak ngapain gue beli di online shop ini tuh gini. Jangan bikin brand kita tuh jelek gitu di mata orang. Pokoknya kita harus mempertahankan usahanya tuh ya. Kita harus jadi entrepreneurship yang baik, harus jadi entrepreneurship yang disukain sama masyarakat. Dan masyarakat tuh masyarakat kalau beli tuh kayak mau nambah terus, kayak mau lagi udah aja beli di sini karena udah terpercaya. Jangan ngebohongin juga, itu yang bikin usahanya bertahan tuh kayak gitu. Kita harus bisa mempertahankan. Nah, yang terakhir itu ada tahap mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil tuh. Mengembangkan usaha. Kalau kita udah punya usaha, misalnya kita punya usaha di Jakarta Barat. Nah, kalau misalnya kita jadi entrepreneurship, kan jiwa entrepreneurship itu kan menyukai tantangan kan. Nah, dari situ gimana mau mengembangkan usahanya? Ya udah, kita coba ke Jakarta lain. Awalnya ya Jakarta Barat, terus nyoba ke selatan, nyoba ke timur, nyoba ke pusat, bahkan lama-lama bisa kali ya nyoba ke Papua. Kan mantap, di seluruh Indonesia kan jadinya kita punya banyak usaha. Nah, mengembangkan usaha jadi tuh nggak cuma di situ-situ aja usaha kita. Kalau bisa tuh harus banyak ya. Masa iya sih maunya jadi pengusaha baju di Jakarta Barat? Itu juga Jakarta Barat itu cuma di satu tempat, kan nggak enak. Kalau misalnya kita mau terus sukses, terus maju, terus jadi entrepreneurship yang goals, ya udah kita harus bisa nempatin tempat-tempat usahanya yang baik, yang bagus, supaya kita juga usaha kita tuh terus berkembang, nggak gitu-gitu aja gitu loh. 7. Nah, di sini ada yang mau nanya nggak teman-teman? Kan dari tadi saya udah nyerocos nih. Siapa tahu ada yang mau nanya. Ayo dong, ada yang mau nanya nggak? Rahmi Rahayuningsi, ayo ada maunya. Rahmi, by the way, good morning. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Cynthia mau nanya nggak? Dianti, ayo dong tanyain saya dong. Dari entrepreneurship. Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya siap nih menjawab. Slide berikutnya. Tunggu ya, loading. Next. Yang mana? Ini. Tahap mempertahankan usaha. Bagaimana jika tahap mengembangkan usahanya gagal? Ini Rahmi atau Cynthia? Bagaimana jika tahap mengembangkan usahanya gagal? Nah, itu yang tadi saya bilang. Kita kan jadi entrepreneur. Kita kan jadi entrepreneurship itu kan suka tantangan.
Terus suka juga nggak menyerah, kan nggak boleh menyerah. Nah kalau misalnya usahanya gagal ya kita coba lagi. Masa baru usaha gagal kayak gini masa udahan, kan nggak lucu. Masa bikinnya susah payah, menguras tenaga, menguras waktu segala macam, masa mau digagalin gitu aja. Nah kan makanya kita tuh kalau mau jadi entrepreneurship, kita itu harus suka sama tantangan. Dan apa namanya, kan nggak selamanya kita jualan tuh kita di atas, nggak selamanya kita jualan tuh laku gini kan, nggak selamanya. Makanya harus disiapin juga kan, kalau mau bikin usaha disiapin juga kalau misalnya nanti gagal tuh kayak gimana ya, tapi semoga nggak gagal. Terus kata Dianti, bagaimana cara mempertahankan usaha agar tetap eksis dan berkembang? Yang tadi saya bilang, kenali brandnya. Kalau orang udah kenal sama brand kita, insya Allah percaya sama kita. Pokoknya jangan pernah ngecewain customer. Kalau misalnya emang customer nanya, ini sis, ini ada nggak barangnya ready nggak, gini, ya udah kita bilang ready sis. Kalau ada ready ya kita bilang ready, kalau misalnya nggak ada ya kita bilang nggak ada. Nggak usah maksain, kalau misalnya emang nggak ada kita bilang ada. Nah kan itu nggak enak juga kan, jadinya customernya juga bisa jadi marah-marah sama kita. Terus abis itu, dan solusi agar makin maju dan berkembang, bagaimana caranya? Ya udah itu jadi entrepreneurship yang jujur, terus yang yang selalu bersyukur, dan ya udah itu pokoknya yang selalu jujur dan nggak takut jatuh, nggak takut gagal. Itu kalau misalnya kita mau terus berkembang, mau terus maju, itu loh harus jadi entrepreneurship tuh yang nggak gitu-gitu aja. Rahmi, bagaimana cara kita bersaing dengan sehat terhadap entrepreneur yang lain? Ya kalau kita mau jadi entrepreneur yang lain ya nggak usah ikut-ikutin ininya dia kali ya, brand-brandnya dia kali ya. Kalau mau bersaing secara sehat ya sama-sama jualan, kan rezeki kan kembali lagi, rezeki kan udah diatur ya sama di atas, sama Allah Subhanahu Wa Taala udah diatur. Nah kalau misalnya emang pas kita rezekinya adanya di dia, ya udah kita kasih dia. Mau jualannya juga sama ya, emang udah rezekinya dia kan, bukan rezeki kita. Kalau rezeki kita kan nanti balik lagi sama kita kan. Pokoknya bersaingnya sehat, gak boleh dikit-dikit iri. Apaan sih tuh online shop ini kok usahanya ngikutin kita sih gini kan, gak bisa kayak gitu juga. Karena kan bebas sekarang kan, orang mau jualan apa aja kan, apa aja bisa, apa aja tuh nggak ada yang larang kan. Makanya kalau mau bersaing secara sehat tuh ya kita harus tadi saya ngomongnya, ya udah bersaing secara sehat tuh nggak boleh iri-irian, nggak boleh dengki, nggak boleh ngelihat yang samping tuh kok yang samping rame ya gini nggak bisa kayak gitu, karena balik lagi rezeki udah ada yang ngatur. Nah selanjutnya bagaimana ketika kita menemukan saingan yang lebih produktif dibanding kita? Ya kita belajar lagi, kita yang tadi saya jelasin tuh yang 12 ciri itu kan, kita nggak boleh pantang menyerah kan, kita harus terus bukan berinovasi, pokoknya jangan monoton, jangan gitu-gitu aja, harus mau berinovasi. Iya, harus mau berinovasi ke depannya biar biar kita juga nggak kesaing sama dia. Cuma ya namanya jualan kan pasti kan saingan kan. Nah, kita juga mungkin bisa belajar dari dia, bukan belajar dari saya, belajar dari pengalaman juga. Kan kita jadi pengusaha kan nggak mau dong jualannya kayak gitu-gitu aja. Masa sih orang udah jualan ini kita masih jualan ini, kan otomatis kan kita juga mau berubah, pengen kita upgrade ya kan, HP aja bisa di-upgrade. Masa kita enggak gitu kan. Ya bisa kita jadiin motivasi aja kalau misalnya yang jualan ini, pengusaha ini lebih bagus dari kita, lebih produktif dari kita jadiin motivasi aja. Oh dia bagus nih gini, ya udah kita jadiin motivasi, insya Allah sama lah berkembangnya 11-12 lah kayak gitu. Teman-teman udah pernah ngerti belum? Pokoknya sebenarnya jadi entrepreneurship tuh yang harus dipunyain tuh niat sih, niat yang kuat sama mikir tuh, nggak langsung mikir. Kan banyak ya orang jualan tuh udah mikir takut gagal, padahal kan belum tentu kan, siapa tahu malah sebaliknya, malah hoki kan.
Nah, maka dari itu kita tuh jangan pernah takut buat mencoba. Jangan pernah takut mencoba. Kalau emang kalian suka nih, misalnya jualan mau kena, jualan, coba mau kena dikit-dikit dulu. Terserah mau kena kayak kagak. Open order kalau perlu, jadi nggak langsung beli barangnya. Ada uang, kalian beli. Kan bisa kan sekarang Nggak pakai modal. zaman PO. Canggih lah zaman sekarang tuh, apa sih yang nggak bisa, ya nggak sih? Transfer aja bisa pakai banking. Semuanya bisa sekarang tuh. Makanya kita tuh kalau mau sebenarnya dipermudah banget, ya nggak sih? Sekarang tuh kalau nggak jadi orang pinter tuh Belum tentu orang pinter bisa, ya kan, maksudnya orang kreatif tuh. Makanya kita kalau bisa nih kuliah kan dikit lagi libur nih, kita mikir gitu jualan apa gitu yang bisa bermanfaat, bisa ngasilin duit. Tahu-tahu ntar pas masuk kuliah udah bawa mobil. Amin itu mah ya pokoknya gitulah teman-teman. Pokoknya jadi entrepreneurship itu yang dipentingin itu kita tuh pertama niat, terus jangan mikir takut gagal, jangan mikir kesana-kesananya tuh gimana, ruginya tuh nanti kita rugi gini-gini, nggak usah mikir. Nah, kalau kayak gitu tuh kita nggak akan pernah maju. Pemikiran kita yang tadi saya bilang monoton, kayak gitu-gitu aja. Yang orang lain udah naik helikopter, dadah-dadah, kita masih naik motor, kan nggak enak gitu kan. Nah, makanya, dan jadi entrepreneurship juga tuh nggak boleh pantang menyerah. Pokoknya nggak boleh pantang menyerah. Pokoknya, dan kalau misalnya udah jadi entrepreneurship sukses, harus selalu bersyukur. Itu yang harus diingat. Jadi entrepreneurship itu sebenarnya mudah kalau kitanya benar-benar serius ngerjainnya. Dan jadi entrepreneurship juga harus jujur ya teman-teman. Nah pokoknya gitu deh, pokoknya kalau menjadi entrepreneurship semangat, jangan pernah menyerah, kita pasti bisa. Dah teman-teman. Dulu kan belum baca kesimpulan. Oh iya, kesimpulannya, kewirausahaan adalah hasil dari proses disiplin yang sistematis dalam menerapkan kreativitas dan inovasi untuk memuaskan kebutuhan dan peluang pasar. Nah, itu kesimpulannya teman-teman. Nah, pokoknya kali aja abis ngedengerin live streaming ini ada keinginan buat jadi entrepreneurship sukses, kan Cuco bisa bareng-bareng sama saya, ngajak saya. Nah, teman-teman, segitu aja ya. Sedikit informasi tentang gimana jadi entrepreneurship. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan makasih banget udah ngeluangin waktunya. Ini masih jam 6 pagi tapi ini udah live semua. Makasih banyak. Semoga diidiin sama Allah ya, dibales sama Allah. Amin amin ya Allah. Pokoknya thanks for attention. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.